tentang cara saya menahan napas atau mengolah napas lebih lama. Kita ingin menahan napas lebih lama. Nggak mungkin dong kalau kita ingin menahan napas lebih lama tapi kita masih kurang sedikit pemberat, tambah lagi pemberat. Halo teman-teman, jumpa lagi dengan saya Agus Soter, tetap di channel Agus Soter. Bagi teman-teman yang belum subscribe, bisa bantu subscribe, like dan komen. Untuk pada kesempatan kali ini saya akan melakukan trip di kampus saya juga, dekat-dekat sini aja, tapi karena jam masih menunjukkan jam 3, jadi saya sedikit tunda dulu karena saya turunnya sering sore. Oke. Sebelum saya melanjutkan, mungkin saya akan sedikit berbagi tentang cara saya menahan napas atau mengolah napas sedikit lebih lama ketika saya melakukan perburuan. Dan tentunya teman-teman sudah tahu, bagi yang suka berburu dengan teknik bertahan, mungkin teman-teman juga ada yang punya trik tersendiri untuk cara-caranya untuk menahan napas lebih lama. Tapi kali ini saya sedikit akan membagikan tekniknya, terutama untuk yang saya pakai. Tapi sebelumnya saya akan sedikit mereview spare gun saya. Spare gun yang saya gunakan panjang total 115 cm dengan aksesoris. Saya buat sendiri ini ya, tapi untuk aksesoris saya ambil dari teman saya. Saya beli trigger mekanis dari Heri Kojem, teman saya di Lampung. Reverse satu roda. Kalau teman-teman pengen pesan atau pengen custom spare gun, bisa pesan sama dia. Barangnya rapi, presisi bagus, ya masih nyaman dipakai. Untuk aksesoris lain saya ambil dari Absoni untuk reel kapasitas 50 meter size L, untuk tali PE 2 mili. Oke. Terus saya lanjut, ini puli juga dari Absoni juga dari Sidoarjo dengan roda depan 40 mili atau 4 cm, pakai bearing. Roda belakang juga sama, tebal 2 mili, tebal 2 cm, diameter 3,2. Dan untuk karet saya ambil dari teman saya di Lombok. Dan saya masih menggunakan baja bintik. Mungkin tahun depan saya ada rezeki, saya bisa menggantinya dengan sub yang lebih bagus, atau juga pakai spring. Jadi kali ini saya cukup pakai ini aja dulu. Dan saya sedikit menambahkan ukiran untuk daya tarik agar saya lebih betah menggunakan spare gun ini. Oke, teman. Oke, saya lanjutkan. Untuk teknik napas atau cara saya menahan napas yang sering saya gunakan, ini khususnya untuk teman-teman yang mau belajar, mungkin bisa belajar lagi lebih giat karena semuanya butuh proses. Kita juga nggak mungkin belajar secara instan, untuk apalagi dengan teknik-teknik napas. Dan satu hal, karena kita berburu, jadi kita menggunakan banyak gerakan dan kita ingin menahan nafas lebih lama, dan tentunya itu menjadi PR berat. Oke, sebelum saya melanjutkan, saya akan sedikit membahas tentang pertanyaan, karena kemarin ada teman juga yang komen bagaimana cara melakukan tiarap atau teknik bertahan di tempat yang lapang atau spot-spot yang berpasir. Tentunya akan menjadi PR yang sulit. Tapi untuk pertanyaan itu saya akan sedikit membahas. Tentunya di video yang sebelumnya saya juga pernah bahas itu. Untuk teknik tiarap tanpa harus memegang sesuatu, sebelum mempelajari itu kalian harus tahu sendiri atau harus pahami dulu. Seperti di video yang sebelumnya saya bahas, kan itu saya membahas titik balance atau titik netral kita. Saya sering melakukan perburuan
di atas 7 meter, karena titik balance saya kan sudah saya terangkan di 7 meter. Lalu saya mau berburu di tempat-tempat di spot-spot berpasir, atau biar tidak menggunakan power untuk pegangan. Tentunya itu PR berat bagi teman-teman. Tapi kalau udah tahu titik balance, kita bisa melampaui itu. Seperti contoh, kalau titik balance di 7 meter seperti saya bisa mencapai titik balance di 7 meter, pasti saya akan melakukan perburuan atau tiarap di kedalaman 9 atau di 10 meter. Mungkin kadang-kadang saya juga melakukan di 12 meter, di 15 meter, tergantung kondisi saya. Kalau lagi fit ya saya bisa menyelam sampai di 15, kadang juga lebih. Itu yang pertama. Titik netral, kalau titik netral kita udah kita ketahui, tentunya itu tidak akan menjadi masalah buat kalian untuk tiarap tanpa harus memegang batu atau karang, biar kita bisa seimbang di bawah. Selama titik balance itu kalian tahu, lewati titik balance itu otomatis kalian akan bisa dengan mudah tiarap tanpa memegang sesuatu. Dan banyak teman-teman yang membahas soal itu. Jadi makanya saya sering kasih tahu ke teman-teman. Kadang-kadang juga teman-teman yang sering berburu di kedalaman agak dangkal di 3 meter, 4 meter. Nah, itulah PR sulitnya. Karena tekanan air itu masih agak masih dominan ke atas. Dan kadang-kadang teman-teman pasti mikirnya, oh kita kekurangan pemberat, kita masih kurang sedikit pemberat, tambah lagi pemberat. Nah, pada waktu kita menambah pemberat di kedalaman 4 meter atau 5 meter dan kita bisa tiarap dengan bagus, sedangkan untuk di menyelamnya di 7 meter sampai 8 meter, teman-teman akan kesusahan dengan banyaknya pemberat yang ada di pinggang. Untuk naik ke atas terutama, untuk turun ke bawah ya pastilah mudah karena kita udah memakai banyak pemberat. Tapi tentunya itu harus diperhatikan. Semoga bermanfaat. Oke, kita lanjut untuk teknik napas yang saya gunakan. Tentunya ini selalu menjadi pertanyaan buat teman-teman sepero di komunitas atau di grup lainnya, tentang cara bagaimana sih bisa menahan napas lebih lama ketika berburu. Itu menjadi pertanyaan yang agak membingungkan, karena kita tahu semuanya itu butuh proses, dan kita menggunakan tahan napas untuk berburu. Bedakan tahan napas untuk berburu dan tahan napas untuk sekedar untuk fokus ingin berapa lamakah kita ingin menahan napas, berapa lama kita maksimal bisa menahan napas. Oke, untuk di kegiatan saya di spearfishing pada waktu saya berburu, sebelum saya menarik napas, saya selalu ini sebagai contoh, saya tidak menggigit snorkel sama sekali pada waktu saya menarik napas. Itu PR yang pertama yang saya gunakan. Pada waktu saya mengambil napas pertama ini kan, pas Anda udah menarik napas dan menutup, usahakan snorkel ini jangan sampai tergigit, lepas, biar mulut kita bisa rapat. Itu poin yang pertama. Dan untuk pengambilan napas, usahakan menarik napas dengan pelan, tapi banyak. Logikanya kan gini, kita ingin menahan napas lebih lama. Nggak mungkin dong kalau kita ingin menahan napas lebih lama tapi kita mengambil napas sedikit kan. Tentunya itu masih ada proses yang perlu kita belajar dari tahap awal. Dan saya hanya sedikit membagikan ke teman-teman, usahakan mengambil napas itu pelan, menaruhnya di bagian dada. Bagian dada seperti contoh, seperti yang saya lakukan. Anggap saya contoh kalau menghirup pas pengambilan napas sebelum turun. Pastikan ini napas sudah pengambilan napas pelan tapi banyak dengan tempo yang sedikit lebih lambat. Pelankan napas Anda, buka sedikit mulut untuk mengambil napas sebanyak mungkin, tapi dengan cara pelan. Setelah itu ada yang perlu diketahui. Setelah itu tutuplah lidah, tempelkan ke atas. Ibaratkan kita menyebut huruf N. Setelah mengambil napas, tutup
lidah, ibaratkan kita tempelkan lidah ke atas, kita turun. Oke, untuk kali ini cukup dulu ya. Oke, untuk sahabat sepiro, karena cuaca agak sedikit memburuk, kita bahas tentang teknik menyelam atau tentang cara pernapasan yang saya pakai. Kita cukup sampai di sini dulu. Mungkin di lain kesempatan kalau ada pertanyaan atau sedikit komen yang saya ketahui, mungkin saya akan balas, saya akan bahas ini tentunya untuk kalian. Tapi ingat, bagi yang belum subscribe, bisa bantu subscribe untuk video ini, untuk video-video saya. Semoga di kesempatan di lain kali saya bisa membuat video dan berbagi teknik lainnya, tentunya yang bermanfaat buat teman-teman pemula, khususnya pemula ya. Salam satu napas, saya Agus dari Singaraja, Bali. Om Swastiastu.